Ya, sahabat, di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas masih soal pemilu 2024 nanti. Judulnya adalah Joko Widodo Wakil Presiden 2024-2029, tanda tanya. Begini, sebelumnya izinkan saya, Bro Yosef Herman Wenas, terlebih dahulu mengajukan disclaimer. Saya tidak memiliki kompetensi formal ketatanegaraan. Oleh karena itu, artikel ini merupakan opini pribadi yang terbuka terhadap koreksi. Sahabat hingar-bingar terkait isu ketatanegaraan soal apakah Presiden Joko Widodo saat ini bisa diperpanjang masa jabatannya melalui penundaan pemilu telah menghangatkan politik Indonesia beberapa bulan terakhir. Bagi saya, pendapat Profesor Yusril Ihza Mahendra tentang 3 cara amandemen, dekrit, dan konvensi adalah yang paling komprehensif dan kompeten. Ketiganya adalah jalan terjal yang sangat berat serta riskan terhadap kehadiran evil motives. Pendapat Profesor Yusril inilah yang juga menjadi dasar penolakan berbagai unsur masyarakat di mana-mana sejak gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dilontarkan oleh 3 menteri itu. Penolakan yang terakhir oleh para mahasiswa melalui aksi demonstrasi. Tidak sulit mendeteksi bahwa berbagai aksi demonstrasi mahasiswa di banyak kota pada 11 April 2022 yang baru lalu adalah murni gerakan mahasiswa. Sama tidak sulitnya untuk mendeteksi bahwa gerakan mahasiswa ini telah berhasil memancing kaum radikalis to ride the waves, jadi berselancar ikut-ikutan ya. Yang sudah diproses tindak pidana kriminal oleh polisi bukanlah mahasiswa. Mereka adalah kelompok yang distempel sebagai kadrun, yang terafiliasi dengan figur-figur 4L di level nasional. Mereka ini adalah ya lu lagi. Per hari ini, dengan sudah dilantiknya anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kemarin, tanggal 12 April, dan ditegaskannya kembali pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024, maka Presiden Jokowi sudah menutup buku isu perpanjangan masa jabatan ini. Tidak akan pernah ada yang namanya Presiden Joko Widodo periode 2024-2029. Case closed, kasusnya ditutup. Tetapi, bisakah hukum ketatanegaraan kita menciptakan skenario Wakil Presiden Joko Widodo periode 2024-2029? Itu pertanyaannya. Barangkali skenario ini yang menjadi tujuan sebenarnya di balik segala hingar-bingar itu. Sejauh pengamatan saya, Bro Yosef, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak mengatur secara jelas apakah seorang mantan presiden dapat dicalonkan dan dipilih sebagai wakil presiden pada periode pemerintahan berikutnya. Akan tetapi secara lex specialis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah mengaturnya. Dan dalam dunia hukum ada prinsip lex specialis derogat legi generali, yaitu bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum, lex generalis. Pada bab 2 pasal 169 ayat N tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden tertulis begini: belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal 169 ayat N itu bisa multi-interpretable. Begini, interpretasi 1. Jokowi sudah 2 kali menjabat presiden, tetapi belum pernah menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, dia berhak mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena bukan merupakan jabatan yang sama. Sedangkan interpretasi kedua, Jokowi karena sudah 2 kali dipilih pada jabatan yang sama, yaitu sebagai presiden, maka dia tidak dapat dicalonkan sebagai wakil presiden. Jadi, penafsiran hukum yang mana yang akan berlaku terhadap pasal 169 ayat N ini? Itu pertanyaannya. Nah, sahabat, kita tunggu saja siapa nanti yang berkepentingan untuk melakukan uji material pasal ini ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Siapapun pihak yang berkepentingan sudah barang tentu harus seseorang atau lembaga yang memiliki legal standing, artinya dia harus mampu memaparkan posita dan petitumnya untuk mendukung kerugian konstitusional yang dialaminya.
Dan akan ada masalah lain lagi, oleh karena Ketua MK sekarang, Dr. Anwar Usman, baru saja menjadi adik ipar Presiden Joko Widodo. Maka mudah ditebak fakta ini lagi-lagi memiliki implikasi politis tersendiri. Di kalangan Partai Demokrat di Amerika Serikat, pernah dilakukan suatu diskusi apakah Barack Obama yang sudah 2 kali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bisa dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Joe Biden waktu itu. Dalam diskusi itu dirujuk 2 aturan konstitusional dan bagaimana menafsirkan hubungan antara keduanya. Yang pertama adalah amandemen ke-22 yang mengatur tentang batasan masa jabatan presiden. No person shall be elected to the office of the president more than twice, dan seterusnya. Yang kedua adalah amandemen ke-12 yang panjang kalimat-kalimatnya berisi berbagai ketentuan tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Namun, kalimat terpenting terkait konteks diskusi itu adalah no persons constitutionally ineligible to the office of president shall be eligible to that of vice president of the United States. Studi itu kemudian mengeksplorasi lebih lanjut. Oleh karena Obama sudah ineligible untuk posisi presiden karena sudah 2 kali menjabat, maka dia tidak eligible untuk posisi wakil presiden. Alasannya, Wapres Obama, kalau dia jadi, nantinya akan potensial bertabrakan dengan amandemen ke-22 yang membatasi masa jabatan presiden hanya maksimal 2 kali saja. Pada saat Presiden Biden berhalangan tetap, misalnya meninggal dunia, dalam situasi itu artinya Wakil Presiden Barack Obama akan diangkat menjadi Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan ketiga kalinya. Nah, dalam simulasi kemungkinan tanggapan dari Supreme Court, studi itu menulis, "It's been interpreted to say that the vice president has to have the same qualifications as the president," yang tidak boleh bertentangan dengan aturan konstitusional maksimal 2 kali masa jabatan saja, yaitu di amandemen ke-22. Maka, sahabat, ide mewapreskan Obama pun gugur. Dan sekarang Anda bisa melihat bagaimana hubungan kedua amandemen itu diinterpretasikan. Tegak lurus menolak policy reductio ad absurdum. Persis seperti kasus itulah akan terjadi bila periode pemerintahan 2024-2029 dipolitisasikan agar sosok Joko Widodo dijadikan wakil presiden. Ketika presiden yang didampinginya berhalangan tetap, maka Wakil Presiden Joko Widodo dipastikan akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bila diangkat ke jabatan presiden untuk masa jabatan yang ketiga kalinya berarti. Maka saya, Bro Yosef, menduga MK, Mahkamah Konstitusi, akan memilih interpretasi kedua di atas. Sejauh ini sudah 4 kali amandemen dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kita. Dan kesemuanya merupakan manifestasi dari perubahan penting perjalanan sejarah bangsa kita, yaitu Reformasi 1998. Amanat Reformasi 1998 itu sudah mewujud dalam konstitusi kita. Itu artinya amanat ini bukanlah slogan kosong yang bisa dipermainkan demi kepentingan politik kontemporer. Amanat Reformasi 1998 adalah prinsip-prinsip kenegaraan kita saat ini untuk mencapai cita-cita bangsa. Maka saya yakin, Bro Yosef yakin, bahwa Pak Jokowi sendiri yang akan menjaga amanat reformasi 1998 itu dengan menolak dijadikan wapres atau wakil presiden periode 2024-2029. Demikian analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang Joko Widodo, wakil presiden 2024-2029. Tanda tanya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.